Oke, halo teman-teman semua, selamat pagi, salam sehat berlimpah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, belajar bagaimana caranya kita dikejar oleh duit. Nah, ini adalah turunan dari dikejar rezeki. Selama ini kita fokus di dikejar rezeki, sekarang kita akan fokuskan di dikejar duit. Nah, saya ingin lebih spesifik lagi memberi sharing sama Anda bagaimana caranya supaya Anda dikejar oleh duit. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat nanya sama di grup di manapun juga, saya sempat nanya, pernahkah Anda, siapa di antara Anda yang sudah dikejar rezeki, hubungannya lebih harmonis, lebih sehat, anak lebih bisa diatur, pasangan kita yang ketabrak rezeki, atau juga orang lain, orang tua Anda, anak Anda yang ketabrak rezeki, kesehatan, apalagi ya, sedikit keterangan batin, jiwa yang bagus, nah itu segala macam itu merupakan rezeki memang, tapi ternyata banyak orang masih mengalami masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah uangnya belum datang gitu. Uangnya belum datang. Nah, ketika uangnya belum datang, otomatis yang terjadi adalah ya bagaimanapun juga kita tetap butuh duit gitu loh. Oke, sebelum kita mulai, mari kita saya tunggu dulu beberapa teman yang hadir, baru 64 orang di sini. Kita tunggu dulu ya beberapa saat. So, sambil menunggu yang lain, saya pengen Anda, kalau misalkan Anda bisa jelas dengar suara saya, please say hello. Say hello sama teman-teman semua, kasih tahu kabar Anda hari ini, saling menyapa, saling support satu dengan yang lainnya, dan kasih tahu juga, Anda dari kota mana? Saya pengen tahu nih, dari kota mana aja nih? Boleh share, type in the comment, type di komen, biar rame, biar seru. Kita akan belajar di sini. Mengapa banyak orang sudah kerja keras, duitnya nggak dapat? Mengapa banyak orang sudah ikutin sistem tapi duitnya nggak dapat? Mengapa banyak orang dapat uang, nggak lama uangnya keluar? Mengapa banyak orang sudah mengubah strateginya tapi duitnya nggak dapat? Nah, kita akan bahas. Ini akan seru ini. Akan seru ini. Oke, yuk saling menyapa satu dengan yang lainnya, saling menyapa satu dengan yang lain. Saling menyapa satu dengan yang lain. Siapa aja ada di sini? Coba bentar, saya sapa dulu satu persatu ya. Akan sangat seru sekali di sini. Oke. Wah, banyak yang sudah hadir nih. 99 orang. Stefani, Padang. Waduh. Oke. Purbalingga. Bekasi. Jakarta. Wah, dari Batam juga ada. Solo lancar. Oke, good. Bagus. Thank you. Thank you sapanya. Oke, sip. Ya, sudah kita pemanasan nih. So, saran saya Bapak Ibu, ketika Anda mempelajari, menonton video ini, please, luangkan waktu Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan untuk kita belajar sama-sama bagaimana caranya supaya kita dikejar duit gitu loh. So, apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah satu, siapin jurnal. Jurnal tuh, buku, siapin buku yang kalau bisa yang polos, tidak bergaris, dan siapkan tinta warna-warninya. Kenapa? Karena begitu Anda dapat insight, Anda catat. Begitu dapat insight, Anda catat. Begitu Anda dapat sesuatu, Anda catat semua. Jangan mendengarkan live ini ketika Anda merasa sambil di jalan. Aduh, gue lagi di jalan nih. Ya udahlah, dengerin live-nya aja. Enggak. Sayang Anda buang waktu gitu. Kenapa? Karena apa yang Anda dapatkan itu tergantung dari bagaimana keseriusan Anda gitu. Kalau misalkan Anda serius mau dikejar duit, ya belajar yang serius gitu. Kenapa banyak orang ketika datang ke sebuah training dapatnya nggak banyak? Dan mengapa hasilnya berbeda antara satu orang dengan orang yang lain? Semua kembali kepada niatnya. Nah, niat Anda apa ketika Anda mendengarkan live Facebook saya gitu? Apa yang Anda inginkan? Tulis. Terus udah gitu, apa yang Anda harapkan? Dan matikan semua distraksi. Distraksi itu apa? Satu, kalau misalkan Anda online-nya adalah di handphone Anda online di handphone Anda. Kalau Anda online di handphone Anda,
Matikan notifikasi WhatsApp, matikan notifikasi Line, matikan notifikasi Telegram, supaya Anda fokus ke sini. Jangan sibuk bolak-balik ganti Windows. Balas WhatsApp, balas ini, balas itu, balas ini. Sayang banget, sayang banget. Sayang banget energinya. Anda sudah buang ke sini. Dan kalau misalkan Anda online di laptop, ada browser Anda di sana, ada apa segala macam di sana, tutup semua dulu, fokus hadir ke sini dulu, dan kita akan belajar nanti. Anda akan menemukan banyak sekali materi-materi yang mind-blowing, yang akan merubah mindset Anda, yang akan merubah penilaian Anda tentang uang. Nah, ini menarik sekali. Penilaian Anda tentang uang. Oke, mari kita mulai ya. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. So, Bapak Ibu, yang pertama kali saya ingin kasih tahu sama Anda adalah mengapa saya membuat training dikejar duit gitu. Beberapa waktu saya selalu menjawab trainingnya adalah dikejar rezeki. So, rezeki itu bukan hanya uang, rezeki itu begini, rezeki itu tidak hanya target, rezeki itu tidak hanya uang di rekening Anda, tidak hanya uang di deposito Anda, tidak hanya uang di kantong Anda atau di dompet Anda atau segala macam gitu. Nah, saya ingin Anda sadar bahwa jumlah uang yang Anda terima, berapapun jumlah uang yang Anda terima, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 10 juta, 50 juta, ya, jumlah uang yang Anda terima, itu semua tergantung apa? Itu semua tergantung dari tingkat kerelaan Anda, hati Anda, tingkat kerelaan hati Anda untuk menerima jumlah uangnya. Kenapa ya? Uang itu kayak hujan. Kayak keran, dan Anda punya gelas. Oke? Ini keran nih, dan Anda punya gelas. Kerannya selalu nyala 24 jam. Dan dia nyalanya airnya selalu nyala. Dan Anda punya gelas, Anda dapatkan di kerannya. Oke? Nah, kenapa Anda nggak dapat airnya? Karena gelas Anda tidak sejajar, nggak line, tidak selaras dengan kerannya. Kadang dapat, kadang enggak. Kenapa? Karena gelasnya goyang. Nah, gelas ini kita. Gelas ini Anda. Nah, keran ini selalu muncul. Ya. Anda nggak dapat. Anda gelasnya di sini. Nggak dapat. Begitu Anda kerja keras, lewat, dapat sedikit keluar. Anda lewat, dapat sedikit lagi. Anda goyang lagi, dapat sedikit lagi. Nggak dapat Anda. So, semua tergantung tingkat kerelaan Anda gitu. Income Anda menentukan seberapa banyak dan seberapa align Anda, seberapa selaras Anda dengan sumber uang. Permasalahannya adalah, mengapa income tak kunjung naik? Atau income naik, pengeluaran juga naik. Nah, atau sudah kerja keras tapi income-nya segitu-segitu aja gitu. Udah prospek nih, wah, di ujung nggak jadi. Udah follow up, di ujung nggak jadi. Udah mau sign kontrak, udah mau bayar, nggak jadi. Di titik-titik terakhir nggak jadi. Ngalamin nggak? Gitu. Kenapa ngalamin? Gitu? Karena Anda nggak inline. Gitu. Saya pun dulu mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Saya mengalami hal yang sama. Pada saat saya kecil dulu, saya bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, berkecukupan, ya bisa dibilang berkecukupan gitu. Jadi saya cerita dulu tentang pola uang saya nih. Dulu waktu saya lahir tahun 85 dan tahun 89, alhamdulillah ayah saya ditugaskan di Manila, di Filipina. Ditugaskan di sana selama 3 tahun jadi atas pertahanan tuh timnya dubes, jadi di bawah duta besar ada atas pertahanan di sana. Ayah saya seorang tentara angkatan darat dan jadi atas pertahanan di sana. Kita 3 tahun di sana. Nah, pada saat 3 tahun di sana, saya mulai umur 4 tahun, mulai ada memori-memori yang saya ingat waktu itu, dan saya akan bahas memori yang berhubungan dengan uang, karena kita fokusnya lagi ke uang hari saat ini. Nah, pada saat itu adalah, waktu saya sejak tahun 89 sampai tahun 92, hingga akhirnya saya pulang ke Indonesia lagi tahun 92, 3 tahun di sana, uang nggak jadi masalah. Kenapa? Karena income bapak saya besar, sekian ribu dolar, dan waktu itu dolar masih sangat murah ya, masih zaman Pak Soeharto pada saat itu. Dolar masih sangat murah, tidak seperti sekarang, harga barang semuanya murah.
dan kita punya uang yang banyak pada saat itu keluarga. Saya minta apapun dikasih sama orang tua saya. Minta sepeda, minta video game, waktu itu namanya Nintendo kalau nggak salah, dan kita minta baju, beli ini, beli itu, segala macam. Rumahnya besar, kita punya mobil bagus di sana, punya income yang bagus, saya sekolah di sekolah yang bagus di sana. Pada saat saya TK di sana, saya sampai kelas 1 SD di sana, dan TK-nya internasional, dan saya pulang ke Indonesia. Nah, pulang ke Indonesia tahun 92, semua berubah Bapak Ibu. Semua berubah. Keluarga kami tidak memiliki keuangan seperti dulu waktu kami di Manila. Income-nya sudah kembali ke rupiah, dan akhirnya yang terjadi adalah saya mulai kesulitan tentang uang. Mau beli baju susah, mau beli sesuatu susah, dikasih jajan yang pas. Kalau di Mali saya bisa jajan apapun yang saya mau, itu terus berlangsung terus menerus. Bahkan waktu itu saya sempat, kalau misalkan saya mau beli sepatu, selalu sepatu bekas kakaknya. Anda sempat ngalamin nggak? Saya anak terakhir dengan 2 kakak di atas saya. Mereka punya tas, saya nggak punya tas pada saat itu. Saya sudah naik kelas dan segala macam. Mereka beli tas baru, saya dikasih tas bekas kakaknya, saya dikasih sepatu bekas kakak saya, wah segala macam pokoknya bekas. Dan itu sangat mengganggu harga diri saya pada saat itu. Nah, dan harga diri saya tentang uang. Dan saya merasa, apakah saya nggak layak untuk mendapatkan barang baru? Kenapa saya harus selalu dapat barang bekas dari kakak saya? Apakah saya tidak layak untuk mendapatkan hal yang baru? Sepatu baru, baju baru, celana baru, kemeja baru, tas baru, apapun yang baru gitu. Nah, itu sangat mengganggu saya pada saat itu gitu. Cuma terus berlangsung sampai dengan saya SMP, saya SMA, saya mempertanyakan sebenarnya. Mempertanyakannya adalah saya merasa bahwa mengapa hidup keluarga saya begitu berubah ketika kita kembali ke Indonesia? Semua berubah. Tahun 92 sampai tahun 98. Tahun 92 sampai tahun 98, salah satu SD sampai dengan kelas 6 SD, saya kelas 6 SD waktu itu, saya berpikir kenapa saya tidak punya kehidupan seperti waktu saya di Manila. Minta apa-apa gampang, sekarang kenapa pada susah? Dan saya tanya sama orang tua saya bilang, kenapa bapakmu udah gak kerja di luar negeri lagi? Income-nya sudah rupiah, oke. Dan bapak saya bukan dari keluarga pebisnis, dan alhamdulillah pada saat itu tahun 98, almarhum ayah saya sekarang sudah almarhum saya dapat dinas lagi di luar negeri. Nah, saat itu uang banyak lagi gitu. Jadi naik turun uang. Uang banyak lagi 2 tahun sampai tahun 2000. 2000 selesai, semua SMA, bapak saya kembali ke Indonesia, dan kita punya income, habis itu income turun. Nah, saya ingat sebuah cerita pada saat itu, bapak saya punya adik, jadi tante saya sampai sekarang masih hidup, tante saya itu kerja, dan suaminya sangat kaya raya, kerja di salah satu perusahaan BUMN terbesar, salah satu perusahaan BUMN, direktur kalau nggak salah, saya lupa, pokoknya sangat kaya. Itu pada adiknya bapak saya, tinggalnya sangat kaya, rumahnya sangat besar di Jakarta, parkiran mobilnya banyak, bahkan ada parkiran jet ski di sana. Setiap ruangan ada AC-nya, semuanya sofa terbaik, semuanya apa terbaik, dan anaknya sekolah di lab school pada saat itu, which is sangat mahal pada saat itu. Dan saya sekolah di sekolah negeri. Nah, suatu ketika kami keluarga makan di Plaza Senayan. Zaman itu sudah ada Plaza Senayan. Dan ketika zaman itu sudah ada di Plaza Senayan, saya makan steak. Saya kenal steak pertama kali itu di situ. Saya SD kalau nggak salah, saya ingat banget itu saya SD ke sana. Dan begitu kita makan, jamuan makan besar gitu, ada keluarga saya, ada keluarga dia, ada keluarga suaminya, dan segala macam keluarga besar. Kita booking satu restoran, bukan kita sih, mereka lebih tepatnya booking satu restoran, dan kita makan steak. Dan begitu saya bilang, makanan apa ini? Kata kakak saya, ini steak. Nggak pakai nasi? Enggak. Wah, orang kaya makanannya begini ya? Saya ingat sekali di situ. Dan ketika kita makan steak di sana, anak tante saya itu seumuran saya yang kecil, dan kita satu angkatan. Nah, pada saat itu, disitulah saya tahu bahwa, orang kaya itu kayak gini kehidupannya ya gitu. Dan kita main ke rumah dia, kita main lebaran, begitu banyak kue, begitu banyak uang di sana, begitu banyak makanan di sana segala macam. Saya tanya sama orang tua, sama ayah saya, Pak, kenapa tante itu sangat kaya raya? Kenapa kita tidak? Saya nanya itu. Dan ayah saya bilang, rezekinya berbeda. Papamu tentara, dia
Dua-duanya kerja, orang tua saya, ibu saya nggak kerja, ibu saya ibu rumah tangga, tante saya kerja, suami nggak kerja, dan sorry, semuanya sangat kaya. Ada 3 parkiran jet ski di tempat rumahnya dia. Saya ingat banget rumahnya sangat besar. Kaya raya banget. Jadi mampus lah pokoknya. Nah, saya tanya waktu itu. Terus habis itu saya SMA, kenapa saya nggak kaya? Kenapa kita nggak kaya gitu? Dan di situ saya merasa bahwa kekayaan itu bukan punya saya, bukan punya keluarga kami. Kekayaan itu punya orang lain. Orang lain bisa dapat uang banyak, kami enggak. Orang lain bisa punya income yang besar, kami enggak. Dan orang tua saya selalu bilang, kamu belajar nak, belajar nak, belajar nak, biar jadi orang kaya. Dan pada saat itu, saya bukan anak orang pintar. Di kelas saya waktu itu 56 orang. Saya tuh ranking kepala 5, 51, 52, 53. Gitu saya lagi SD. SMP juga gitu, sama lah. Sama lah, saya begitu gitu. Dan akhirnya, saya kembali lagi tinggal di tempat SMA. Saya tinggal di tempat, saya SMA, orang tua saya pindah ke Jakarta. Tahun 2002, pas nggak salah. Saya harus tinggal 1 tahun di Bogor. Saya masih tinggal di Bogor, dan saya tinggal sama seorang sahabat saya. Orang kaya juga. Parkiran mobilnya di 8. Rumahnya sangat besar. Dua-duanya kaya, punya perusahaan. Dan anaknya pintar. Teman saya ini anaknya pintar. Saya tinggal di sana 1 tahun. Saya melihat ke sana gitu. Dan saya melihat dia juga berasal dari keluarga orang kaya. Kenapa keluarga saya enggak gitu? Apa masalah saya gitu? Kenapa saya tidak bisa punya uang yang banyak? Apa permasalahannya? Dan ternyata yang membuat saya tidak punya uang banyak sampai dengan tahun 2013 lah, 2013-2014 awal, saya belum punya uang yang sangat banyak. Nyari uang tuh masih susah banget. Coach kan dulu coach saya cerita capai target cepat, setiap kerja dapat target ini. Ya memang saya dapat target betul, tapi saya kerja di sebuah perusahaan yang tidak ada bonus tambahan. Capai targetnya sudah tugas lo gitu. Kalau ada di insurance, ada di multi level, capai target dapat reward, capai target dapat. Saya enggak, saya kerja di BUMN saat itu. Ya gitu aja. Dan akhirnya kenapa saya tidak punya uang yang banyak? Karena saya punya hubungan yang buruk dengan uang di masa lalu. Orang tua saya selalu bilang, mungkin beberapa di antara Anda juga pernah ngomong begini. Atau mungkin beberapa di antara Anda pernah orang tua Anda ngomong begini. Nah, cari uang itu susah. Nah, uang itu kotor. Nah, punya uang tuh dihemat ya. Kok kamu boros banget sih, nak? Kok kamu nggak bisa nabung uang sih? Kita tuh nggak bisa beli barang itu. Kita bukan berasal dari keluarga orang kaya. Kita bukan berasal dari keluarga orang sukses. Nggak ada ceritanya, nah, keluarga kita ini jadi orang kaya. Nggak ada ceritanya, nah, sejak keturunan keberapa kita jadi orang. Pernah dengar kayak begitu nggak? Sounds familiar nggak kayak begitu? Pernah ngalamin kayak begitu? Kita pengalaman masa lalu. Cari uang tuh susah. Anda mesti kerja keras supaya dapat uang. Cari uang tuh mesti berjuang. Cari uang tuh mesti begini, cari uang tuh mesti begitu. Pernah nggak dibilang, nah kamu mesti jadi orang pinter, nah, supaya kamu dapat uang. Buktinya, ada orang yang gak pinter dapat duit kok. Nah, kamu masih mesti rajin ibadah, supaya kamu dapat uang. Supaya disayang sama Allah. Mesti begini, mesti begitu, sholat mesti rajin, puasanya segala macam. Buktinya ada orang yang kagak sholat, Islam kagak sholat, kalau Kristen kagak ke gereja. Buktinya ada orang jahat punya duit kok. Saya nggak bahas masalah istiroj ya. Saya nggak bahas masalah istiroj. Saya nggak bahas masalah agama. Tapi coba Anda perhatikan. Ketika orang bilang, jadi orang baik ya, biar punya uang. Orang jahat juga punya uang kok. Kenapa? Karena hubungannya nggak baik dengan uang. Nah, kalau hubungannya nggak baik sama uang, ya nggak dapat uangnya. Uangnya nggak bakal dapat. Gitu. Dan itu yang terjadi sama saya dulu, dan saya stres. Begitu saya kerja, 2009, saya jalanin Tiansi dulu, dan ketika saya jalanin Tiansi, salah satu multi level, bukan Tiansi yang salah, sayanya yang salah. Pernah nggak Anda melihat orang yang kok dia kerjanya nggak sekeras saya, tapi uangnya banyak kan dia?
Pernahkah Anda melihat orang yang, dia kayaknya emang gue pinteran gue deh. Kok yang berhasil dia gitu? Pernah nggak? Anda jalanin multi level, dia kok nggak bisa presentasi, tapi kok closing? Dia nggak jago ngomong, kok dia closing? Dia pengetahuan produknya nggak banyak, kok nggak closing gitu? Kok dia closing kita enggak? Kenapa? Sempat ngalamin nggak? Saya sudah ikut semua trainingnya, saya sudah ikut semua sistemnya, saya sudah baca semua buku yang disarankan. Nyaranin apa sih? Lu nyuruh gue belajar apa lagi? Belajar. Tapi kenapa nggak berhasil gitu? Dan saya marah saat itu, sangat marah saya. 4 tahun saya jalan inisiasi, 4 tahun saya ngikutin sistem, nggak kemana-mana bisnis saya. Stuck. Rekrut, jalan sebentar, hilang. Rekrut, jalan sebentar, hilang. Jualan, bonus naik sedikit, hilang habis itu. Alami nggak yang jalanin multi level? Anda sudah ikutin semua sistemnya, tapi entah kenapa dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, bisnisnya gitu aja. Nggak naik. Kalau konsultasi sama leader, leader cuma bisa bilang, lu kurang kerja keras. Kurang apa lagi? Kurang belajar, belajar apa lagi? Kurang presentasi, semua orang udah dipresentasiin kok. Masalahnya adalah nggak jalan gitu. Kenapa sebuah sistem cocok untuk orang lain, nggak cocok di kita? Ngalamin nggak? Kenapa sebuah strategi dipakai orang berhasil, dipakai saya kok nggak berhasil? Familiar nggak dengan keadaan itu? Saya baca buku yang sama dengan dia berhasil kok gua enggak. Salahnya di mana? Dan saya sangat marah. Saya marah sama siapa? Saya marah sama upline saya. Saya marah sama leader jauh di atas saya. Saya marah sama downline saya. Saya marah sama diri saya. Saya marah sama orang tua saya karena orang tua saya tidak kaya. Saya tidak punya bonus, mau ikut seminar ini susah, mau ikut seminar itu susah, mau ikut seminar itu susah. Saya dulu kalau mau ikut seminar, nggak makan dulu, tau nggak? Saya lebih pilih ikut seminar ketimbang makan. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya harus belajar. Ada hal yang tidak saya tahu, makanya saya belum menghasilkan uang. Pernah mikir gitu? Kayaknya nih, ada yang belum gua tahu, makanya uang belum dapat. Ngalamin? Kayaknya nih, ada strategi yang belum gua lakukan, makanya target belum tercapai. Ngalamin? Pernah mikir gitu nggak? Kayaknya nih, kurang baca buku nih. Ada buku yang belum gua baca, yang membuat gua sekarang belum berhasil, belum dapat uang. Ngalamin? Kalau ngalamin sama. Dulu mah, waduh, buku saya, masya Allah, banyak benar. Banyak benar dulu buku saya. Begitu banyak benar buku saya, nggak berubah juga hidup saya. Dan akhirnya saya keluar dari Tiansi. Masuk kerja kantoran. Saya kerja di salah satu bank, kata saya. Gajinya 3,1 juta. Ingat banget saya gaji 3,1 juta. Wah, happy ya, gaji 3,1 juta. 2009. Capai target saya. Happy segala macam. Bagus, capai target, naik jabatan. Begitu saya naik jabatan, gaji saya naik 4 juta, 5 juta, terakhir 6,5 juta. Tahun 2011. Dan akhirnya saya resign tahun 2011. Resign saya 2011. 2011 atau 2012 gitu, saya lupa. 2012 kayaknya saya resign. Di 2012 saya resign. Akhir 2012 saya resign dengan gaji terakhir 6,5 juta kalau nggak salah.
dengan semuanya, dan akhirnya saya keluar. Saya bilang, nggak bisa saya hidup begini terus, gaji cuma 6,5 juta. Umur saya waktu itu 27 tahun. Gimana hidup gue gaji 6,5 juta? 27 tahun. Apa yang harus gue lakukan? Akhirnya saya keluar. Begitu saya keluar, saya jalanin, dia belajar jadi hipnoterapi, jadi ini segala macam. Dan begitu saya keluar, income saya bukannya naik, malah turun. Nyari 3 juta lagi, setengah mati. Dan saya sudah nikah pada saat itu. 2013, Februari saya nikah. Nggak punya duit. Istri saya yang banyak biayai saya, dan hubungan saya dengan uang nggak baik. Hubungan saya dengan uang nggak baik. Dan begitu hubungan saya dengan uang nggak baik, saya nggak dapat uang. Karena saya merasa bahwa ada sebuah keilmuan yang belum saya tahu. Dan memang pada saat saya belajar, waktu itu akhirnya saya memutuskan saya ke Perancis, alhamdulillah Allah izinkan saya ke Perancis, 2013 Oktober saya ke Perancis, pulang dari situ income saya naik drastis. Tapi stuck. Sebulan tuh mulai 20 juta, 30 juta, mulai dapat. Paling tinggi sebulan tuh 50 juta. Waduh, itu nyari 50 juta 2013, setengah mati. Capek. Dari income 50 juta sebulan. Kadang dapat 40, kadang dapat 30, tapi saya sudah happy. 45, nggak pernah tembus dari 50 juta. Nggak pernah tembus. Sampai dengan tahun 2000. Berapa ya? 2014, nggak pernah tembus. Tembus sedikit, 75 juta, jedeng, turun lagi. 30 juta lagi. Tembus sedikit, jedeng. Jadi plafonnya mentok gitu. Yang saya bilang plafon rezeki ini, mentok plafon rezeki saya, nggak bisa naik. Saya bilang apa yang salah? Mungkin gue kurang belajar ini ya, saya belajar lagi. Nggak naik income segitu aja, ngalamin nggak? Saya baca buku lagi, nggak naik income, tetap sama. Saya belajar lagi, ambil lagi sertifikasi, nggak naik income. Saya belajar public speaking, nggak naik income. Saya belajar sistem bisnis training, nggak naik income. Saya belajar coaching, nggak naik income. Saya lakukan strategi ini, nggak naik income. Bahkan saya pernah pakai digital marketing saat itu, 2016 saya pakai digital marketing. Saya sudah pakai digital marketing dan saya bayar 40 juta sebulan buat bayar digital marketing. Income nggak naik signifikan. Hilang. Saya mikirin strategi, mikirin ini, mikirin itu. Nggak dapat gitu loh. Terdengar familiar nggak? Sama nggak? Pernahkah Anda berpikir gitu? Anda sudah ngikutin semuanya, nggak dapat uangnya. Pernah nggak mikir? Skills, mungkin. Saya contoh catatan dulu ya. Skills mungkin. Join course. Presentasi. Selama ini kita mikir gitu. Ya, nangkap ya? Kalau Anda nangkep, boleh di komen. Udah banyak komen, 345. Jadi Anda sempat ngalamin, Anda sempat ngalamin nggak saya? Kenapa bisa begitu? Gitu? Bingung nggak lo? Dapat income keluar, atau begitu income saya naik nih, income saya naik nih, naik income saya. Nggak lama income-nya keluar, ngalamin sama. Kok bisa dapat income pas ada tagihan? Ya Allah, kenapa Allah nggak ngasih income-nya pas kagak ada tagihan? Tagihan apa? Macam-macam, kontrakan rumah, cicilan. Dulu cicilan saya banyak loh, saya punya utang ratusan juta dulu. Saya punya utang ratusan juta. Nggak sampai miliaran memang. Alhamdulillah nggak sampai miliaran. Ratusan juta aja utang saya. Dan utang juga nggak lunas gitu. Income 50 juta, logikanya utang nggak sampai setengah miliar. Income 50 juta logikanya kan lunas 4 bulan. Atau 1 tahun lah paling lama. Kenapa nggak lunas? Ada yang salah nih pasti gitu. Ada yang belum saya pelajarin. Ada belum saya nggak tahu, ngalamin. Ternyata apa? Bukan itu kan? Naik nggak income-nya coba sekarang saya tanya. Buat Anda yang sudah kenal saya nih, sejak 1 tahun lalu, sejak 2 tahun lalu, perubahan hidup Anda segimana gitu? Segimana coba perubahan hidup saya? Kenapa saya nanya begini Bapak Ibu? Karena alhamdulillah Bapak Ibu, nanti saya kasih tahu perjalanan saya. Bukan tujuan untuk ria, bukan tujuan untuk menyombongkan diri, enggak. Bahwa Anda bisa berubah gitu. Seperti saya berubah. Anda bisa punya income yang tadinya cuma 6 digit, ratusan ribu. Cuma 7 digit di bawah 10 juta, Anda bisa punya income, boom! Ratusan juta. Karena saya mengalami hal itu. Tenang. Saya kasih tahu caranya. Sabar. Pelan-pelan. Pemahamannya dulu masih benar.
Ya, oke. Nah, contoh berikutnya nih. Catat, ambil pulpen, ambil kertas, catat, ini yang paling penting. Jadi ketika Anda mau mendapatkan sebuah, Anda mau mendapatkan income yang besar, ada dua faktor. Yang pertama adalah outer faktor. Outer faktor adalah faktor di luar diri kita. Itu namanya outer faktor. Nah, faktor di luar diri kita itu apa saja? Catat, ingat, catat. Faktor di luar diri kita itu apa aja? Satu, skills. Keterampilan. Belajar teknik ini, belajar teknik itu skills. Itu outer di luar diri kita. Dua apa? Certification. Certification itu apa? Anda lulusan apa? SMA, SMP, D3, S1, S2, S3, PhD, segala macam. Itu outer certification. Selanjutnya, bagaimana cara Anda presentasi? Itu outer. Bagaimana cara Anda bekerja? Itu outer. Buku apa yang Anda baca? Itu semua outer. Seminar apa yang Anda datengin? Outer. Dengan siapa Anda konsultasi? Outer. Belajar apa lagi? Outer. Persen kerja sampai jam berapa? Biasanya kerja 8 jam, sekarang Anda kerja 10 jam, bahkan Anda kerja 12 jam. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Itu semua outer. Dan saya tanya sama Anda, ketika Anda memikirkan outer, strategi itu outer, rencana itu outer, cara marketing itu outer, online marketing, offline marketing itu outer. Kenapa? Karena itu nggak naikin income secara signifikan. Coba sadar deh. Emangnya kalau strategi diganti, income-nya naik? Emangnya kalau rencananya diganti, income-nya naik? Emangnya kalau prospek lebih banyak, income-nya naik? Naik dong, Coach. Kan ada pepatah mengatakan, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Pret. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dari mana ceritanya? Itu kata leader saya, Coach. Tanya sama leadernya. Berapa income-nya dia sekarang? Turun apa naik? Dari setahun yang lalu. Cek. Pernah nanya gitu nggak? Income-nya bilang, kamu harus fokus. Leadernya fokus enggak? Kamu harus kerja gila-gilaan. Leadernya gila-gilaan apa enggak? Apa marahinnya doang gila-gilaan? Di sini bisa income dapat 100 juta. Cek leadernya income lu berapa. Aware gitu loh, aware gitu loh. Tanya. Jangan diam aja. Nah, tanya. Naikin income. Kagak. Itu outer. Dunia sudah bergeser. Yang tadinya offline, sekarang online. Mari kita berbondong-bondong belajar teknik jualan online. Belajar apa? 1, copywriting. 2, Facebook marketing. 3, Instagram marketing. 4, WhatsApp marketing. Line marketing. Telegram marketing. Wah, semuanya dipelajarin. Belajar personal branding, gimana cara bangun interaksi di Facebook, gimana cara bangun interaksi di Instagram, gimana cara bangun interaksi di sini, di situ, dan segala macam. Pertanyaan saya satu, ada hasilnya? Ada nggak penjualan offline? Coba deh Anda lihatin teman-teman Anda yang main yang sama, bisnis yang sama. Anda multi level marketing, lihat teman-teman Anda yang belajar bisnis online. Yang berusaha untuk membangun engagement di Facebook atau di Instagram. Yang komen siapa? Teman-temannya dia juga. Siapa? Orang dalam juga. Orang dalam itu siapa? Iya, leadernya kah? Crossline-nya kah? Bukan siapa? Bukan pangsa pasarnya. Artinya apa? Nggak ngefek, tau nggak? Sadar nggak? Orang asuransi, bangun engagement di Facebook. Yang komenin siapa? Orang asuransi juga. Sadar nggak? Dan saya kasih tahu sama Anda ya, kerja keras itu tidak merubah hasil. Ini ngerubah dikit doang gitu. Dikit banget. Coba lihat, perhatikan. Closing sih, tapi kecil.
Closing sih, tapi omsetnya kecil. Pusing lagi mikirin target. Aduh, udah tanggal segini nih. Omset udah berapa nih? Tutup poin lagi, pakai diri sendiri, pakai uang sendiri. Akhir tahun tutup poin lagi, akhir bulan tutup poin lagi. Udah kerja keras setengah mati. Ngapain? Lu bisnis mau untung apa mau buntung? Bukan itu masalahnya. Itu semua outer. Loh, coach, sekarang mesti main online. Siapa yang main online? Itu buktinya toko pada tutup, coach. Toko di mana? Di Glodok, ya toko apa? Toko elektronik, ya. Terus di mana lagi? Itu toko baju pada tutup. Ini itu segala macam pada tutup. Ya, yang tutup tuh yang mana sih? Itu loh coach, itu pada tutup. Yang mana? Itu loh coach. Semana-mana pada tutup. Yang mana tutup? Tahu nggak kenapa dia tutup? Nah, rezekinya hilang. Dia udah nggak sefrekuensi lagi sama uang, dia hilang. Kita harus main online, coach. Kalau nggak kita akan digiles oleh disruptions. Bisnis baru. Saya kasih tahu ya sama Anda ya. Coba perhatikan sekeliling Anda. Berapa banyak di sekeliling Anda yang masih bertahan meskipun dia nggak main online? Coba. Berapa banyak? Banyak loh, sadar nggak? Tahu itu nggak? Saya bilang nih, toko oleh-oleh, main online. Main online nggak? Kagak. Baik-baik aja tuh sampai sekarang. Saya cerita lagi, di Jogja ada gudeg Yuk Jum. Main online nggak? Kagak. Punya Instagram? Kagak. Main Facebook? Kagak. Pakai Facebook Ads? Kagak. Tapi buktinya masih hidup. Dan tambah besar. Bapia Patok di Jogja. Nggak main online. Baik-baik aja kok. Yang mana? Yang tutup tuh yang mana? Sadar gitu loh. Jangan mau dibohongin. Kita mesti bergeser ke online. Anda mesti tahu teknik ini belajar main online. Jangan mau dibohong. Bukan di situ masalah. Lu nyari ngubek-ngubek nih di kolam online. Kagak dapet. Sama aja. Orang nggak sefrekuensi sama duit kok. Kalau nggak sefrekuensi sama duit, lu mau cari kemana pun nggak bakal dapet gitu. Tapi kalau udah hoki, kalau udah rezeki, kalau udah sefrekuensi sama duit, pembeli tuh dateng. Mau nggak? Nggak? Contoh nih. Dulu saya ngajar mesmerism. Mesmerism itu sebuah teknik yang saya pelajarin dari Prancis dan saya ngajar sertifikasi mesmerism. Dulu training saya tuh mesmerism itu 8 juta, 8 juta 4 hari. Nah, 8 juta 4 hari dulu training saya. Dan saya udah nggak buka lama. Saya udah nggak buka lama training mesmerism. Sejak tahun 2016 mungkin saya udah nggak buka. Terakhir saya buka 2016. Dan sampai sekarang 3 tahun saya nggak buka kelas mesmerism. Saya nggak pernah buka. Otomatis promosi nggak ada. Ini nggak di YouTube udah nggak bikin video lagi. Terus udah gitu di Facebook nggak pernah ngomongin lagi, nggak pernah bangun engagement lagi tentang mesmerism. Karena kalau misalkan Anda lihat Facebook saya, semua tentang engagementnya tentang rezeki, uang, keharmonisan, dan segala macam. Nggak ada tentang mesmerism dan terapi. Tapi entah kenapa, 2 bulan belakangan ini, kurang banyak sekali orang, lebih dari 10, bahkan sampai 20, yang telepon saya, yang WA saya, minta diajarin mesmerism. Padahal, yang ngajarin mesmerism itu banyak, tahu nggak? Ada si A, si B, si C, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang belajar dari buku, macam-macam. Mereka nyari saya nggak pernah promosi. Pakai sisa-sisa dulu. Dan tetap mau belajar sama saya nggak mau belajar sama yang lain, coach. Saya udah lama nggak ngajar mesmerism, iya, nggak apa-apa, coach, kita private. Private sama saya harganya mahal, iya, nggak apa-apa, coach. Saya dicari orang. Kenapa? Karena frekuensinya duit, sampai sini jelas ya. Nggak pakai digital marketing saya. Nggak pakai vlog, bikin video, hai, halo, kita betul. Nggak pakai. Pakai itu semua outer. Dan uang bukan di sana. Uang itu di mana? Uang itu di inner. Di inner tuh di mana? Inner itu ya, nih. Inner itu adalah satu, mindset Anda tentang uang. Dua, knowing yourself. Anda mesti tahu diri Anda gitu. Kalau Anda nggak tahu diri Anda, uang tuh nggak bakal datang. Nggak align sama diri Anda. Tiga, feeling. Feeling Anda, intuisi Anda itu menghasilkan uang Anda.
Mungkin beberapa di antara bilang, gimana saya mau happy, coach, uangnya nggak ada, yes. Tapi carilah apa yang bisa membuat Anda happy sehingga uang itu datang gitu. Karena uang itu adalah inner game, bukan outer game. Inner game di dalam diri Anda gitu. Mindset Anda, rasa Anda, vibrasi Anda, psychological emotion Anda tentang uang, emosi Anda ketika melihat uang, emosi Anda ketika bekerja, itu semua yang menghasilkan uang. Bukan skill Anda, enggak. Dan tingkat percaya diri Anda menghasilkan uang, itu yang membuat Anda menghasilkan uang. Nangkep nggak? Banyak orang menunggu punya uang baru bahagia gitu. Nggak begitu. Gitu. Fokus ke dalam. Ke inner self Anda. Nih, jawab di komen nih. Banyak sekali komen, ambil 500-an komen, saya belum buka. Saya mau nanya sama Anda nih ya. Siapa di antara Anda yang melakukan hal yang tidak Anda sukai untuk menghasilkan uang? Jawab. Saya ulang ya. Siapa di antara Anda yang siapa di antara Anda yang melakukan hal yang tidak Anda sukai untuk menghasilkan uang? Contoh, presentasi Anda nggak suka, tapi Anda harus melakukan itu. Prospek Anda nggak suka, tapi Anda harus melakukan itu. Kerja Anda nggak suka, maka Anda harus melakukan itu. Hitung-hitungan Anda nggak suka, maka Anda harus melakukan itu. Bangun tim Anda nggak suka, Anda harus melakukan itu. Dan semua ketidaknyamanan yang harus Anda lakukan untuk menghasilkan sejumlah uang yang tidak banyak. Kenapa nggak banyak? Karena masih nggak cukup. Buktinya masih utang. Kalau uangnya banyak, nggak punya utang dong. Buktinya cicilan masih ada. Kalau katanya punya uang banyak, lunasin dong. Kenapa? Pertanyaan saya adalah, mengapa Anda terus melakukan over and over and over hal yang tidak Anda sukai demi menghasilkan uang? Karena saya tahu jawabannya. Apa? Tagihan di belakang, coach. Ngejauh tagihan. Saya nggak bahas cicilan deh. Tagihan apa? Listrik, dapur, anak sekolah, pasangan, mesti ngidupin istri, ngidupin anak, ngidupin orang tua, semua tagihan gitu loh. Dan Anda dapatkan itu. Dan Anda terus melakukan itu. Saya juga dulu begitu. Dan gak gitu cara cari uang. Itu semua mitos gitu. Itu semua lies. Mitos. Kalau mau nambah uang, tambah kerjanya. Mitos. Jangan percaya. Bohong itu. Kalau mau dapat omset, kerja lebih keras. Ngapain? Kalau mau dapat target, prospek lebih banyak. Ngapain? Kalau mau omsetnya meledak, belajar teknik ini. Belajar cara menghasilkan uang ini. Dulu pernah nggak Anda menemukan sebuah teknik? Sebuah copywriting yang sangat bagus. Yes, ini teknik yang saya cari-cari. Baca copywriting. Ini teknik yang saya cari-cari. Wah, kayaknya bagus. Yes. Dan Anda ikut trainingnya. Dan setelah Anda ikut trainingnya, baik itu e-course, ataupun Anda kelas langsung, ataupun itu video marketing, web marketing, atau segala macam, webinar, dan Anda bilang, Anda semangat, yes, ini dia teknik yang sangat tunggu-tunggu. Ternyata ini teknik yang belum saya tahu. Dan begitu Anda aplikasikan tekniknya, ternyata Anda cuma dapetin bahwa itu semua tidak mengubah income Anda. Dan Anda hanya menemukan bahwa itu semua tidak terbukti untuk Anda. Tapi untuk orang lain terbukti. Untuk Anda enggak. Kenapa? Masalah frekuensi uang. Anda nggak sefrekuensi sama uang, selesai. Dan Anda musuhan sama uang. Anda itu musuhan sama uang. Gitu. Makanya uang keluar masuk. Anda nggak suka sama uang, uang nggak suka sama Anda. Pergi uangnya. Ya nggak sih?
Di dalam diri Anda gitu. Ngapain sih melakukan hal yang tidak Anda sukai untuk menghasilkan uang? Ngapain? Coach Reza sekarang ngasilin uangnya bagaimana? Saya menghasilkan uang dengan cara yang saya suka. Apa? Sharing, cerita, ketemu orang, nulis buku, berbagi dengan orang. Itu hal yang saya suka. Bukan harus presentasi. Gua nggak suka nih, gua harus presentasi. Tapi ada tagihan mepet, jadi gua harus kerja. Ngapain? Kalau Anda kerja kayak begitu, saya kasih tahu ya, Anda diperbudak oleh uang. Anda diperbudak oleh uang. Karena Anda terus melakukan itu. Dan uangnya nggak akan pernah cukup. Orang bilang, bisnis saya bisa bikin passive income. Cek leader Anda, udah passive income apa belum? Buktinya dia masih kerja sampai sekarang kok. Sadar gitu loh, bukan itu masalahnya. Yang salah adalah bukan bisnisnya, bukan sistemnya, bukan strateginya. Yang salah tuh kita, tau nggak? Kita nih, diri sendiri. Saya yang salah, ini yang salah. Bukan sistemnya yang salah. Terus ada orang begini, jadi kutu loncat. Jualan bakso, nggak laku. Ganti jualan soto, kayaknya bagus, nggak laku. Ganti jualan cilok, nggak laku. Ganti jualan bubur, nggak laku. Ganti jualan baju, nggak laku. Ganti, gonta-ganti mulu. Emang yang salah apa tuh bubur? Emang salah apa tuh perusahaan? Kok Anda gonta-ganti perusahaan? Perusahaan asuransi yang satu, pindah ke perusahaan asuransi yang kedua. Dari MLM yang satu, jalanin MLM yang kedua, jalanin MLM yang ketiga, jalanin MLM yang keempat. Semuanya gagal. Yang salah siapa? MLM-nya? Bukan. Jualan bubur gagal, ganti. Yang salah buburnya? Bukan. Jualan baju nggak laku, ganti. Yang salah bajunya? Bukan. Lu mau jualan apapun, mau bisnis apapun, mau kerja apapun, mau multi level apapun, mau asuransi di perusahaan manapun, kalau nggak sefrekuensi sama uang, nggak bakal dapat duitnya. Mau online marketing, mau offline marketing, kalau nggak sefrekuensi sama uang, nggak bakal dapat. Jelas ya? Makanya apa kenapa orang-orang pada ketawa nih saya lagi baca komen. Ini jelas apa jelek nih materi saya? Hah? Materi saya jelas apa jelek? So, yang harus Anda lakukan sekarang adalah Bapak Ibu. Yang harus Anda lakukan sekarang. Nah, sebelum saya kasih tahu, saya tanya dulu sama Anda nih. Selama ini Anda fokusnya di mana? Di outer, yang mikirin skills, strategi, rencana, planning, cara, atau Anda fokusnya di feeling, di inner, mindset-nya dibenerin, feeling-nya dibenerin, emosinya dibenerin. Yang mana yang Anda lakukan? Nggak usah dijawab dah, saya udah tahu jawabannya. Pasti selama ini Anda mikirin skill, bener nggak? Wah, omset turun nih, gue mesti ngapain lagi ya? Action lagi yang dipikirin. Wah, target belum tercapai nih, gue prospek siapa lagi ya? Kerja lagi yang dipikirin. Wah, tagihan udah mepet nih, gue mesti kemana nih? Action lagi kan? Saya kasih tahu sebuah fakta yang sangat menarik. Catat, catat. Action adalah sebuah pengalihan. Pengalihan dari mana, Coach? Pengalihan dari masalah Anda. Contoh, Anda punya kertas. Tagihan, kartu kredit, tagihan itu, tagihan ini, segala macam tagihan. Masalahnya kan di sini kan. Dan Anda pusing melihat masalah. Wah, tagihan gua banyak. Aduh, kacau, pusing gua. Aduh, pusing ngapain gua? Pusing ngapain gua? Masalahnya kan di sini nih. Tapi apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah Anda action ke sebelah sini. Masalah, action. Masalah, strategi. Masalah, planning. Makanya uangnya nggak dapat. Makanya hutangnya nggak pernah lunas. Kenapa? Karena bukan di situ. Masalahnya nih di sini, tahu nggak? Masalahnya di sini. Bukan di action salahnya. Salahnya bukan di strategi. Tapi di inner Anda yang salah. Gitu. Nanti kalau inner Anda udah benar, strategi yang Anda pakai tiba-tiba berhasil. Tahu nggak? Itu loh. Nah, selama ini jangan fokus di outer. Fokusnya di inner.
Kalau Anda fokusnya dua-duanya, oke, fokus outer dan inner. Pertanyaan saya adalah yang mana yang lebih banyak Anda pikirkan? Strategi atau inner? Kalau Anda keseringan datang seminar, kalau Anda terlalu takut tidak menghadiri seminar, ada seminar bagus, seminar besar, wah takut kalau nggak datang, saya nggak belajar, berarti Anda mikirin outer. Sekarang saya tanya, keluar dari situ, emang dapat duit? Emang income naik? Kagak. Ya, gak gitu loh caranya. Outer yang dipikirin, gak gitu. Strategi aku nggak gitu. Coach, buktinya upline saya pakai strategi itu berhasil. Iya, dia frekuensi sama uangnya pas. Anda nggak pas gimana sih? Nih, nah, upline Anda begini, Anda begini, atau 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 Anda begini. Pernah nggak nanya sama upline? Pernah nggak nanya sama leader? Leader, up. Gimana sih caranya sukses? Wes tak ngono aja caranya. Udahlah presentasi aja, ntar juga sukses. Pernah nggak digomongin gitu? Dan nanti cuma melongo, gitu doang. Bukan masalah itu, ya vibrasinya. Ya, jelas ya? Vibrasinya yang perlu diberesin. Kenapa Anda dapat, upline Anda nggak dapat? Upline Anda vibrasinya sama uang, dan Anda nggak dapat gitu. Kenapa? So, kemana waktu yang Anda lakukan, kemana waktu yang Anda berikan, fokus Anda kemana, energi Anda kemana, alihinnya kemana ke uang gitu. Kemana coba Anda? Outer atau inner? Banyakan mana waktu terbuang? Kalau Anda banyakan action, berarti ke outer. Kalau Anda banyakan datang seminar, berarti ke outer. Dikit-dikit meeting, dikit-dikit seminar, dikit-dikit training, jarang meditasi, jarang ke inner, jarang cek feeling, jarang ini, itu, dan segala macam. Outer, dikit-dikit kerja, duit kurang, kerja, omset kurang, kerja, omset ini kerja. Nggak gitu caranya. Aduh. Kenapa saya lama bahas masalah kayak begini? Karena banyak orang belum sadar bahwa kerja itu nggak naikin omset. Nanti kalau kerja, kalau inner Anda udah bener, omset tuh datang sendiri gitu loh. Alumni saya lagi tidur dapat proyek 800 juta. Lagi tidur loh. Dulu kerja ke sana kemarin, nggak dapat. Alumni saya lagi tidur, ditransfer 30 juta, dikasih orang, nggak pakai kerja. Anda mau kerja dulu gitu, buat dapat duit. Anda harus tersiksa dulu gitu, ditolak orang buat dapat duit. Panas-panasan naik Gojek, capek-capek naik bis, capek-capek naik kereta, naik mobil kok capek-capek nyetir macet-macetan, waktu terbuang banyak, 2 jam ngapain? Nggak gitu caranya, nggak gitu caranya. Sadar, hei. Catat ya, rezeki Anda, uang Anda, saya nggak ngomong rezeki ya, karena ini bukan dikejar rezeki, ini dikejar duit. Duit Anda, uang Anda, tidak tergantung dari satu, buku yang Anda baca, dua, training yang Anda datengin, tiga, skills yang Anda punya, empat, teknik yang Anda lakukan, lima, online atau offline marketing di mana Anda jualan. Bukan itu. Tapi omset Anda ditentukan oleh seberapa selaras Anda dengan uang. Dan itu dimulai dari diri Anda, inner feeling Anda. Anda mesti tenang, Anda mesti relax, dan Anda mesti confidence. Katanya percaya, rezeki ada yang ngatur. Terus ketika nggak punya duit, ngapain bingung? Berarti lu nggak percaya. Katanya yakin, rezeki udah nggak ada yang ngatur. Kok pusing keliling ke sana kemari? Gimana sih? Kok pusing mikirin tagihan?
Katanya percaya Allah Maha Pemberi rezeki. Katanya percaya, ya Allah, utang saya 1 miliar. Saya yakin ya Allah, Engkau pemilik apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Saya yakin uang 1 miliar Engkau akan kasih sama saya ya Allah minggu depan. Kok nggak yakin? Goyang, aduh, nggak dapat nih. Aduh, gimana nih? Tagihan udah mepet nih. Aduh, ini gimana nih tagihan? Katanya yakin, ngomong aja. Nanti lu kebanyakan komat kamit, tapi kagak komit. Komat kamit di mana? Komat kamit di sholat. Ya Allah, kabulkanlah doa saya. Ya Allah, saya punya hutang sekian. Ya Allah, saya yakin kau alam kau maha kaya. Ya Allah, ya Rozak. Ya Allah yang maha pemberi. Berikanlah saya rezeki yang banyak. Yakinnya di situ doang. Lu kebanyakan komat kamit, tapi kagak komit gitu. Nggak komit apanya? Feelingnya nggak komit. Feelingnya ketakutan. Mikir. Rezeki kok dipikirin. Lihat anak bayi. Mikir nggak mau makan? Kagak, nangis. Weh, datang makanan. Weh, datang susu. Mikir nggak? Nggak mikir. Yang mikir siapa? Orang tuanya, anaknya nggak mikir. Sekarang kenapa Anda sudah dewasa, kenapa Anda mikir cari duit gitu? Feelingnya mesti benar. Rezeki akan dikasih ketika feeling Anda benar. Nangkep nggak? Ketika feeling Anda yakin gitu. Contoh, mobil Anda rusak. Anda datang ke sebuah bengkel. Bengkel pertama bilang begini, Pak, mobil saya rusak. Kenapa? Nggak tahu ininya kenapa. Oke. Terus mobil satu ngecek. Bengkel pertama nih ngecek. Mobilnya rusak. Dibuka kapnya, dilihat. Oh gitu ya. Gimana Pak? Bisa dibenerin nggak? Ya, kayaknya bisa sih. Bismillah lah ya. Insya Allah bisa saya benerin. Ya, mudah-mudahan bisa saya benerin ya Pak ya. Ya, kalau bisa syukur, enggak ya udahlah. Yang penting saya usaha dulu Pak. Pertanyaan saya, Anda jadi naruh mobil Anda di bengkel itu nggak? Yang bilang kayak begitu. Yang sok-sok pakai kata-kata spiritual. Kita kan manusia cuma bisa berusaha apa? Saya berusaha untuk benerin mobilnya ya. Kalau nggak bisa ya berarti nasib lah Pak. Semua sudah takdir Allah Pak, mobil Bapak rusak. Mau Anda taruh di tukang bengkel yang kayak begitu? Kagak lah. Anda kan pasti nyari bengkel yang confidence, yang pede dengan skillnya dia, dengan pengalamannya dia, dengan caranya dia. Datang ke sebuah bengkel. Bengkel yang kedua, Pak, mobil saya rusak. Oh ya, kenapa rusak? Nggak tahu Pak, coba dicek. Oh, dicek. Dicek sama dia 15-30 menit, dia datang lagi sama Anda. Gimana Pak? Apa yang rusak? Oke, yang rusak ininya Pak, yang rusak itunya. Ini Bapak harus diginiin, harus ganti ini, harus ganti gitu. Bisa beres nggak? Bisa Pak, saya akan kerjain semua dan saya beres. Tunggu, saya kasih tunggu waktu 3 jam Pak, habis itu beres. Anda lebih percaya sama yang mana? Sama yang kedua lah pasti, karena dipercaya gitu. Jangan berlindung di balik kata-kata spiritual untuk menutupi kelemahan Anda. Jelas ya? Kelemahan yang mana, Kos? Kelemahan lu nggak punya duit gitu. Aduh. Nih contoh kata-kata spiritual. Alhamdulillah lah masih dapat duit ya. Masih ada bayaran untuk anak sekolah. Masih ada bayaran untuk ini. Alhamdulillah di mepet-mepet juga nggak apa-apa. Alhamdulillah. Itu tuh. Ya, alhamdulillah lah presentasi 10 kali closing 1 daripada enggak lah, itu tuh penyakit. Itu namanya jebakan Batman, tahu nggak? Berpikir positif tuh jebakan Batman. Loh, coach, bukankah kita harus berpikir positif? Kagak, lu ditipu selama ini suruh berpikir positif. Anda ditipu berpikir positif tuh, aduh gimana sih? Apapun yang terjadi kita harus berpikir positif. Alah, your head. Kagak. Maksudnya gimana? Gini lah, contohnya. Anda ditabok orang, pak! Terus Anda berpikir positif. Oh iya ya, gue berpikir positif ya. Mungkin gue pantas ditabok. Nanya dong, kenapa gue ditabok? Nggak bisa berpikir positif, jelas. Tanya. Jualan online marketing, ini bahaya nih. Yang jualan online marketing ini bahaya nih. Yang strateginya pakai online marketing. Kenapa? Anda jual produk yang sama. Dan ribuan orang jual produk yang sama. Anda jualan multi level dengan produk yang sama. Apapun produknya, kesehatan kah, skincare kah, pelangsing badan kah, alat ini kah, alat itu kah, untuk penghemat bensin lah, wah apapun lah, segala macam. Minuman kah, makanan, segala macam. Dan Anda edukasi di sana. Dan begitu Anda edukasi, yang terjadi adalah orang baca produk Anda.
baca postingan Anda. Anda pasang iklan, orang baca postingan Anda. Pertanyaannya adalah dia beli sama Anda apa kagak gitu. Ternyata produk ini bagus ya. Produk ini bagus ya. Tapi saudara saya pernah nawarin saya tuh, saya beli sama saudara saya deh. Nggak beli sama Anda. Ya, kecelek. Ngomong sama leader gimana ini, apply. Kata leadernya apa? Berpikir positif. Minimal Anda sudah berbuat baik. Kalau Anda berbuat baik, dapat pahala. Emang bisa makan pakai pahala? Pahala itu kan makanan jiwa. Sementara tubuh ini ada jiwa, ada fisik. Fisik juga butuh makan. Bukan hanya jiwa yang butuh makan. Nah, leadernya selalu berpikir positif. Kita memberikan kebaikan pada orang lain. Memberikan kebaikan gimana? Itu jebakan Batman, tahu nggak? Ada yang salah di situ. Kenapa belinya nggak sama Anda gitu loh? Jelas nggak? Inner feeling Anda. Benerin inner feelingnya. Ya, nangkep nggak? Bismillah nangkep ya. Jelek nggak? Ya memang kerjaan saya bikin jelek orang kok. Jelas ya? Sejam ya? Masih kuat kan? Setengah jam lagi ya. Oke, pertanyaan saya adalah, mengapa Anda harus bekerja keras mendapatkan uang? Kenapa Anda harus ke sana kemari mendapatkan uang? Kenapa Anda harus pergi pagi pulang malam? Bela-belain dari Bekasi ke Jakarta. Naik bis, naik kereta, bela-belain dari satu tempat ke tempat yang lain, naik Gojek, jempit malam. Kenapa Anda kesulitan membayar cicilan Anda? Kenapa Anda sulit dapat uang? Jawabannya adalah karena Anda nggak sefrekuensi, itu dia. Jelas ya? Nangkep, Pak? Itu yang perlu Anda lakukan. Itu semua masalah. Terakhir, sebelum saya baca komennya, banyak banget komen, Masya Allah, 830 komen. Sebelum saya baca komennya, nih masih berlindung di balik kata-kata spiritual lagi nih. Orang, pernah nggak ketemu orang begini? Anda tawarin bisnis, Anda tawarin kerja, jadi orang kaya, dia bilang begini, aduh, ngapain lah jadi orang kaya? Orang kaya kan dihisapnya lama, orang kaya kan masuk surganya lama. Kenapa? Karena dihisap. Orang kaya susah masuk surga. Hidup biasa aja lah. Hidup kan perjalanan menuju mati. Jadi ya santai aja, hiduplah biasa-biasa aja. Saya kasih tahu ya. Hidup tuh mesti luar biasa, tau nggak? Mesti hebat hidup tuh. Mesti luar biasa. Mesti, gitu loh. Yang biasa itu sikapnya, bukan hidupnya. Jelas? Jangan kebalik. Hidupnya biasa, sikapnya luar biasa. Wah, banyak gaya. Mobil keren, kredit. Banyak gaya. Dulu minumnya kopi hitam. Di warung pojok. Meeting di mall. Belum punya duit, belinya kopi hitam di luar. Makannya di kantin belakang. Gado-gado. Bubur. Udah punya duit, banyak gaya. Belinya black coffee. Belinya vegetable with peanut sauce. Belinya chicken porridge. Alah. Ganti tempat, ganti nama, banyak gaya. Itu loh orang tuh. Jalanin bisnis 7 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun. Naik income 13 juta, 15 juta, di bawah 20 juta, masih belasan juta. Kredit mobil. Banyak gaya, biar kelihatan sukses. Alah, pret. Nggak usah. Ngapain kayak begitu? Orang lain tuh nggak perlu tahu uang Anda berapa, tau? Nggak perlu nyombong-nyombongin begitu. Ngapain? Santai aja. Orang tuh sampai nanya sama saya tuh, Coach Riza tuh ngajarin dikejar rezeki, ngajarin life transformations, ngajarin dapat duit. Emang dia duitnya banyak apa? Kalau kelas aja dia naik Gojek mulu, ya emang gua kelas harus naik mobil? Ngapain? Begitu saya liatin rekening saya, diem. Begitu saya liatin mutasi rekening saya, diem. Ngapain? Santai, jangan banyak gaya. Ya, saya bukan lakukan. Terakhir dari saya, sebelum saya buka sesi pertanyaan dan saya baca komennya.
Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah titipan. Setuju ya? Pasti Anda setuju. Pasangan itu titipan, anak itu titipan, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah cobaan. Istri yang cantik adalah cobaan, karena akan digodain oleh laki-laki di luar. Istri yang biasa pun itu cobaan, karena kita akan membandingkan dengan keadaan di luar. Suami yang baik cobaan, suami yang cobaan, anak pintar cobaan, anak soleha cobaan. Kok anak soleha cobaan? Iya, anak Anda punya anak Anda tahfiz Quran, itu cobaan. Cobaan apa? Anda sombong nggak? Nah, itu cobaan. Eh, iman yang tinggi itu cobaan. Masa iman yang tinggi cobaan? Cobaan itu semua. Cobaan apa? Anda diuji sombong apa enggak? Jangan iman yang tinggi, gua mah sholat di masjid, lo kagak. Awas, jebakan Batman, sombong, nggak akan mencium bau surga. Uang yang banyak itu cobaan, uang yang banyak itu, apa tadi saya bilang, titipan, uang sedikit itu titipan, anak, istri, semua, rumah besar, mobil banyak, ini semuanya titipan. Pertanyaan saya adalah, mengapa ada orang yang dititipin sedikit uang, dan ada orang yang dititipin banyak uang? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mengapa Allah menitipkan uang sedikit ke si A dan menitipkan uang yang sangat banyak ke si B? Apa bedanya? Apakah sholatnya? Enggak, buktinya orang nggak sholat dikasih uang kok. Istiraj. Nggak masalah istiraj. Saya tidak membahas istirajnya, tapi buktinya dia dititipin uang, selesai. Jadi orang baik harus punya uang. Coba lihat orang jahat punya uang nggak? Perampok, tukang korupsi, penjual narkoba, human trafficking, bisnis pornografi, uangnya banyak. Nggak jadi orang baik. Kenapa ada orang yang dititipin uang banyak, dititipin uang sedikit? Kenapa? Jawabannya satu. Contoh nih, Anda mau nitip sesuatu. Ada acara di AXN kalau nggak salah, kalau Anda langganan TV kabel, Transvision, Indovision, atau apapun namanya, IndiHome, apapun namanya, ada salah satu acara TV yang investor-investor mencari perusahaan-perusahaan startup untuk dibiayai. Oke, jadi mereka kompetisi dan mereka mendemokan dan mempresentasikan produknya mereka, cara marketingnya mereka, apapun segala macam ke hadapan investor-investor. Nah, nanti yang disetujui sama investornya akan dibiayai. Sekian juta dolar dikasih, sekian puluh ribu dolar, sekian ratus ribu dolar itu akan dikasih untuk membiayai. Artinya apa? Dia menitipkan uangnya untuk berinvestasi. Sih? Sama-sama titipan ya, uang adalah titipan. Nah, investor ini, kalau Anda jadi investornya, ya, kemana Anda akan menitipkan uangnya? Satu, kepada orang yang bisa Anda percaya, apakah itu bisnisnya ataupun karakternya, atau kepada orang yang tidak bisa Anda percaya, yang mana? Pasti Anda ngasihnya sama orang yang bisa Anda percaya, bener nggak? Saya percaya nih sama dia, saya percaya bisnisnya dia bagus, pengalamannya dia oke, orangnya juga kayaknya komitmen, saya kasih 1 miliar. Orang yang sebelahnya, kayaknya saya nggak bisa percaya deh. Nggak jelas bisnisnya, orangnya juga nggak pede, kayaknya juga nggak bagus. Nah, tidak masuk kriteria Anda. Sorry, sorry, tidak masuk kriteria Anda. Sehingga apa? Anda nggak minjemin dia. Kenapa Anda nggak ngasih dia duit? Karena Anda nggak percaya. Jelas ya? Nah, kenapa Allah ngasih sedikit ke orang? Satu, dan ke orang yang lain banyak. Karena nggak dipercaya, tau nggak? Tahu nggak? Sebenarnya ini cuma analogi aja ya, bukan beneran gitu loh. Tapi kira-kira gitu gitu. Kenapa Anda nggak dikasih duit banyak? Karena Anda nggak dipercaya untuk pegang duit banyak. Ada orang nih, bagian keuangan, Anda titipin uang 10 juta, uang omset, uang harian bulanan. Dipakai sama dia untuk hal-hal yang nggak bener. Buat apa? Buat maksiat kek, maksiat tuh ke panti pijat kek, beli rokok kek, beli alkohol kek, buat ini kek, buat judi kek, buat apa segala macam kek. Pertanyaan saya, Anda bakal nitipin dia uang banyak lagi? Pasti enggak. Tapi sementara ada orang baik di sebelah, yang punya karakter, yang punya kriteria yang sesuai dengan Anda pasti titipkan uang yang banyak. Gitu. Jelas ya? Jadi kenapa kita tidak punya uang yang banyak? Karena kita tidak dipercaya, kita tidak selaras, dan kita tidak sefrekuensi.
Jelas? Bagaimana cara menyamakan frekuensinya? Caranya adalah nanti saya kasih tahu di live video berikutnya. Hari Senin malam kita akan ketemu lagi. Oke? 1 jam 10 menit. Saya akan baca komen dan kalau ada pertanyaan, boleh Anda type di komen pertanyaan. Dan buat Anda yang belum masuk ke grup Telegram, silakan masuk ke grup Telegram, kita bisa lanjutkan sesi pertanyaan, sesi tanya-jawab di sana. Oke, saya baca dulu ya. Benar kok, pasangan yang cantik itu godaan. Jadi curah. Jadi curcol, nggak apa-apa jadi curcol. Hidup jangan banyak gaya, kesiapannya, wadah rezekinya. Nah, benar tuh Allah bisa tahu. Pelakon rezekinya memang segitu. Wadaw, aduh kayaknya banyak yang ketabok-tabok nih ya. Saya mohon maaf loh. Kalau misalkan ada yang jelek, ada yang ketampar, ada yang ketabok-tabok, ada yang kesindir. Mohon maaf ya, semua unsur kesengajaan. Supaya apa? Biar sadar, woi, sadar. Innernya harus dibangun, yang menjadi percaya. Oke. Lu banyak komen nih. Nggak selesai-selesai komen. Harus bisa dipercaya, adik. Kenapa punya kalah sama? Nah, itu dia kan. Kenapa banyak orang medit, pelit, rezekinya malah banyak, uangnya malah banyak. Karena sefrekuensi sama uang. Kenapa banyak orang jahat, banyak uang? Karena dia sefrekuensi sama uang. Cara menyamakan frekuensi di live berikutnya. Iya, belum selesai training kita. Nggak punya Telegram, download lah. Gimana sih? Gitu aja kok repot. Full memorinya, hapus yang nggak penting. Kok susah sih? Kok lebih milih memori daripada belajar cari duit? Gimana sih? Cara benerinnya nanti, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahunya nanti. Oke. Ada lagi? Ada yang mau nanya nggak? Adakah yang mau nanya? Sebelum saya close, nanti Senin malam kita ketemu lagi bagaimana cara menyamakan frekuensi Anda dengan uang. Oke? Link Telegramnya mana? Link Telegram saya. Cek postingan saya. Cek postingan saya di Facebook. Ada link Telegram saya di sana. Apakah harus cari kerja dulu untuk dapat income? Ya, ngomongin kerja lagi sih. Gimana sih? Ngomongin kerja lagi. Link Telegram di postingan saya. Cek postingan di Facebook saya. Emosi turunan, bener nggak? Bener banget. Coach, tadi saya belum dijawab. Kalau dikasih duit, bilang Alhamdulillah itu termasuk syukur nggak? Ya bersyukur, Alhamdulillah dong. Nih, saya kasih tahu ya, inner dan outer. Ada yang nanya. Inner itu 80%, outer itu 20%. Kecil outer tuh. Nanti kalau inner Anda udah benar, Anda kejar asal-asalan, dapat duit kok. Kalau inner Anda udah benar, Anda main digital marketing asal-asalan, dapat duit kok. Kalau inner Anda udah bener, prospek asal-asalan, ngomong seadanya, nggak keren ngomongnya, jadi kok, dapat kok duitnya. Karena apa? Karena sefrekuensi sama duit gitu. Jelas ya? Sefrekuensi, balik sefrekuensi. Kenapa Anda belum dapat duit? Karena nggak sefrekuensi. Itu aja, that's it. Selesai. Coach, maksiat bikin rezeki susah ya? Ya iyalah, bos. Muhammad Zakaria, jangan maksiat ya. Tobat. Baru ngeh outer semua. Itu dia, orang tuh banyak nggak ngeh bahwa selama ini yang dia lakukan adalah outer aja yang dipikirin. Oke? Siapa lagi nih? Jelep. Thanks, Coach. Oke, sih. Cluenya sefrekuensi apa, Coach? Nanti ya, Bu Sari. Hari Senin, saya kasih tahu caranya. Kalau istiroj gimana? Saya nggak bahas istiroj. Pokoknya intinya dia dapat duit aja. Bagaimana yang baik Senin?
Bagaimana caranya kita tahu sefrekuensi sama uang apa enggak? Gampang. Coach, dari mana kita tahu kita sefrekuensi sama uang apa enggak? Gampang. Anda sudah punya belum income yang Anda pengen? Kalau belum sefrekuensi, gitu aja. Anda income 2 juta, pengennya 10 juta. Ya berarti Anda belum sefrekuensi. Jelas ya? Oke, sip ya. So, masuk grup Telegram, kita komunikasi di sana. Dan please share. Mohon bantu share. Saya minta tolong sama Anda, share video ini di Facebook Anda supaya lebih banyak orang yang belajar, supaya lebih banyak orang yang tercerahkan. Jadi Anda sefrekuensi gitu loh. Kalau perlu tag upline Anda, tag leader Anda biar sadar gitu loh. Hey, up, bukan kerja keras gitu loh. Bukan masalah sistem, bukan itu. Ya, tapi innernya. Siapa tahu upline juga income-nya lagi turun. Kita nggak pernah tahu. Tanya sama upline income lu lagi turun apa naik? Lagi turun ya, masukin sini. Cuma nggak mau ngaku aja dia. Malu. Tawa sama downline ya, sama agent-nya, income-nya turun. Itu tahuan kok. Sudah banyak pertanda bahwa bisnis turun, tapi banyak orang nggak sadar. Ya, tadi bahas meditasi. Apa meditasi? Bahas salah satu memperbaiki innernya. Nanti Bu, Senin ya. Sabar. Banyak orang nggak sabar. Iya, coach. Soalnya coach saya bikin penasaran. Ya, emang gitu kerjaan saya, bikin orang penasaran. Ya, oke. Senin jam berapa? Sama, jam 8 malam. Supaya Anda yang muslim bisa sholat isya tepat waktu. Itu sebenarnya. Sabar, hari Senin. Pokoknya sekarang jangan ngurusin outer. Jadi Anda nggak punya duit nih, cek innernya. Bukan kerjanya yang dicek. Bukan lihat action plan, bukan. Ngapain lihat action plan, emang dapat duitnya? Kagak. Ya, oke, sip. Komennya 1 jam 17 menit. Saya masih punya waktu. Masih punya waktu 13. Ngakak lah. Banyak orang ngakak sih. Ini bukan stand up komedi loh. Saya tahu ya, orang tuh kalau datang training saya, datang apa, ketawa mulu, heran saya. Padahal saya nggak ngelawak loh ini. Ada tugas nggak coach hari ini? Apa ya tugasnya? Di grup Telegram deh, nanti saya kasih tugas. Masuk grup Telegram. Berapa part ini coach? Nanti lihat Bu. Kalau saya kasih partnya nggak seru. Ikut ya. Oke, udah. Aduh, komennya makin banyak lagi. Oke, sip ya. Lanjut di grup Telegram, masuk ke grup Telegram, cari grup Telegramnya, carinya di mana? Carinya di postingan Facebook saya, postingan terakhir sebelum ini, cari postingan di Facebook aja. Oke, so nanti komennya tetap saya baca, tenang, komen kan masih bisa saya baca di grup, meskipun sudah live-nya sudah nggak berlangsung, tapi komennya masih bisa tetap saya baca. Oke, so teman-teman semua, lanjut di Telegram, tapi mungkin nggak sekarang, karena pasti saya buka Telegram sebentar, sekitar 5 menit, habis itu saya istirahat, sudah waktunya tidur, jam 10. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih atas energinya, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih atas partisipasinya untuk ikuti sini, terima kasih banyak, saya minta bantuannya sekali lagi, tolong di-share Facebooknya, tolong di-share videonya, sebentar lagi videonya muncul di timeline, tolong di-share, dan tolong komen terus biar naik up terus, share, tag teman Anda, komen, tag di komen, share, tag teman Anda, tag upline Anda biar sadar, tag leader Anda biar sadar. Karena banyak orang nggak sadar gitu. Padahal income mereka turun loh, tapi mereka nggak sadar gitu. Stay cool, wah income gua nggak turun, ya, sadar. Please sadar. Nggak ada salahnya kita mengakui kesalahan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya sengaja untuk menyadarkan Anda. Mohon maaf atas segala kehilafan yang mungkin tidak sengaja. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Masuk ke grup Telegram. Sampai ketemu hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, berlimpah duit. Saya Reza Anggara. Oke.